Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Irwan Hadiwardana. Di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengembangan paragraf. Ada beberapa metode pengembangan paragraf. Yang pertama, kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau ilmiah disusun menurut susunan waktu. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau paragraf naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perurutan waktu. Susunan itu dapat dikatakan sangat sederhana karena perincian bahan karangan dilakukan secara berurutan atau kronologis. Sering terjadi bahwa peristiwa pertama tidak begitu penting dan menarik sampai seluruh rangkaian peristiwa berkembang. Di samping itu, susunan logis mengikuti jalan pikiran bahwa penempatan sesuatu di belakang memberikan tekanan yang paling banyak. Sejalan dengan itu, perincian tulisan diatur semakin ke bawah semakin memberikan kesan penting, yaitu mulai kurang penting atau kurang menarik sampai ke bagian-bagian yang paling menarik pada akhir tulisan. Seperangkat kata dapat digunakan sebagai penanda perturutan waktu itu, seperti pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Contoh paragraf 62. Pada Maret 1942, Imam Murah memasuki Bandung. Tanpa menarik perhatian, sehari sesudah itu ia memerintahkan stafnya untuk mulai menegakkan pemerintahan militer guna memerintah Pulau Jawa. Kemudian ia mengadakan inspeksi ke markas besar dari kedua divisi lain yang masih termasuk dalam tentara ke-16 yang ia pimpin, yaitu divisi ke-48 di Roodekok, Sumatera Tengah, dan divisi ke-8 di Surabaya yang telah menduduki Jawa Timur. Pada 12 Maret, Imam Murah mendirikan markas besar tentara ke-16 di Batavia yang kemudian diberi nama Jakarta. Dalam paragraf ini, penulis memaparkan suatu keadaan setahap demi setahap berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Penulis ingin memaparkan tokoh Imam Murah mulai saat memasuki kota Bandung hingga pendirian markas tentara di Jakarta. Pemaparan urutan waktu yang telah penulis lakukan dijalin secara sistematis. Yang kedua, ilustrasi. Paragraf pengembangan dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf ini bisa digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Pemaparan disajikan mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh indera penglihatannya. Dengan mengambil posisi tertentu, pemaparan dimulai secara berurutan dari benda yang terdekat ke benda yang lebih jauh, dari satu ruang ke ruang lainnya. Kesinambungan antar bagian yang dipaparkan harus terjaga agar isi paragraf dapat dipahami dan diikuti oleh pembaca. Contoh paragraf 63. Berdasarkan data yang diperoleh dari stasiun Gambir, kepadatan penumpang kereta pada arus mudik semakin hari semakin meningkat. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H3 Lebaran. Menurut Kepala Stasiun Gambir, tujuan pemudik yang memanfaatkan moda transportasi kereta adalah ke kota-kota besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Solo, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KA telah menambah rangkaian gerbong kereta. Selain itu, PT KA juga akan mengoperasikan kereta sapu jagat. Dalam paragraf ilustrasi, suatu keadaan digambarkan secara objektif. Dalam paragraf 63, itu penulis memaparkan keadaan yang sebenarnya di stasiun Gambir menjelang Lebaran. Keadaan stasiun Gambir dijelaskan dengan pemaparan kepadatan calon pemudik yang meningkat ditambah informasi dari kepala stasiun. Dengan model pemaparan seperti itu, pembaca diharapkan dapat menangkap informasi yang diinginkan penulis dengan mudah. Pembaca diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang disampaikan. Yang ketiga, definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Istilah dalam kalimat topik dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelas. Untuk memberikan batasan yang menyeluruh tentang suatu istilah,
Kadang-kadang penulis menguraikannya secara panjang lebar dalam beberapa kalimat, bahkan dapat mencapai beberapa paragraf. Dalam hal itu, prinsip kesatuan dan kepaduan dalam paragraf harus tetap terjaga. Definisi merupakan persyaratan yang dapat mengenai arti suatu kata atau konsep. Definisi yang baik akan menunjukkan batasan-batasan pengertian suatu kata secara tepat dan jelas. Dalam pola ini, pikiran utama yang mengawali paragraf dikembangkan dengan memberikan definisi dari istilah inti dalam pikiran utama. Pengembangan selanjutnya adalah dengan menguraikan hal-hal yang dapat menjelaskan definisi itu. Contoh di paragraf 64. Istilah globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi merupakan suatu proses ketika antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan saling memengaruhi satu sama lain yang melintas batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Yang keempat, analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik untuk maupun fungsi, untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Pengembangan paragraf dengan menganalogikan sesuatu dengan benda yang sudah diketahui oleh umum dapat mempermudah pembaca membayangkan objek yang dilukiskan. Penganalogian itu dapat membantu menanamkan kesan terhadap tokoh yang dilukiskan. Contohnya di paragraf 65. Alam semesta berjalan dengan sangat teratur seperti halnya mesin, matahari, bumi, bulan, dan binatang yang berjuta-juta jumlahnya. Beredar dengan teratur seperti teraturnya roda mesin yang rumit berputar. Semua bergerak mengikuti irama tertentu. Mesin rumit itu adalah penciptanya, yaitu manusia. Tidaklah alam yang maha besar dan beredar rapi sepanjang masa ini tidak ada penciptanya. Pencipta alam tentu adalah Zat yang maha. Manusia yang menciptakan mesin sangat sayang akan ciptaannya. Pasti demikian pula dengan Tuhan yang pasti akan sayang kepada semua ciptaannya itu. Dalam paragraf tersebut, penulis membandingkan mesin dengan alam semesta. Mesin saja ada penciptanya, yakni manusia. Alam pun pasti ada pula penciptanya. Jika manusia sangat sayang pada ciptaannya, tentu demikian pula dengan Tuhan sebagai pencipta alam. Dia pasti sangat sayang kepada ciptaan-ciptaannya itu. Yang kelima, pembandingan atau pengontrasan. Untuk memperjelas paparan, kadang-kadang penulis membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal yang dapat dibandingkan atau dipertentangkan. Adalah dua hal yang di tingkatnya sama. Kedua hal tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan. Membandingkan dengan pengontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Dalam pengembangan paragraf ini, pembandingan digunakan untuk membandingkan dua unsur atau lebih yang dianggap sudah dikenal oleh pembaca. Di satu pihak memiliki kesamaan, sedangkan di pihak lain mempunyai perbedaan. Pengembangan paragraf dengan pengontrasan bertolak dari adanya dua unsur atau lebih yang sama, tetapi menunjukkan ketakserupaan pada bagian-bagiannya. Bagian di antara keduanya sudah pasti berbeda jauh dan tidak sama. Pengembangan paragraf yang menunjukkan pembandingan pada umumnya ditandai dengan kata-kata seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, dan sementara itu. Pengembangan paragraf yang menunjukkan pengontrasan pada umumnya ditandai dengan kata-kata yang mengandung makna pertentangan, seperti akan tetapi, berbeda dengan,
bertentangan dengan, lain halnya dengan, dan bertolak belakang. Contoh paragraf 67. Anak sulungku benar-benar berbeda dengan adiknya. Wajah anak sulungku mirip dengan ibunya, sedangkan adiknya mirip dengan saya. Dalam hal makan, sulit membujuk si sulung untuk makan. Ia hanya menyenangi makanan-makanan ringan seperti kue, sedangkan adiknya hampir tidak pernah menolak makanan apapun. Namun, dalam hal minum obat, mereka justru bertolak belakang. Si sulung sangat mudah minum segala obat yang diberikan dokter, sedangkan adiknya harus dibujuk terlebih dahulu agar mau meminumnya. Dalam paragraf ini, penulis ingin memaparkan sebuah informasi dengan cara membandingkan dua hal yang mempunyai kemiripan dan mengontraskan dua hal yang menunjukkan perbedaan. Paragraf 67 dikembangkan dengan cara mengontraskan sifat yang dimiliki dua orang. Penulis mengontraskan anak sulung dan adiknya dalam hal wajah, kebiasaan makan, dan dalam hal minum obat. Dalam paragraf itu, penulis hanya menampilkan kekontrasannya, tanpa membandingkan kesamaannya. Meskipun begitu, cara pengembangan paragraf seperti itu dapat memudahkan pembaca memahami konsep yang dimaksud penulis. Yang keenam, sebab akibat. Dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau dapat juga sebaliknya. Jika akibat merupakan pikiran utama, untuk dapat memahaminya perlu dikemukakan sejumlah penyebab sebagai perinciannya. Sebab akibat sebagai pikiran utama dapat ditempatkan pada bagian permulaan atau bagian akhir paragraf. Pengembangan ini dipakai dalam tulisan ilmiah atau keteknikan untuk berbagai keperluan, antara lain: yang pertama, mengemukakan alasan yang masuk akal; yang kedua, memberikan suatu proses; yang ketiga, menerangkan mengapa sesuatu terjadi demikian; dan yang keempat, meramalkan runtunan peristiwa yang akan datang. Contoh paragraf 68. Banyak sekali kasus penebangan hutan liar yang terjadi dalam 10 tahun belakangan. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai aturan untuk menghukum para penebang liar. Namun faktanya penebang liar terus terjadi sehingga merugikan banyak pihak. Akibat dari penebangan liar itu, tanah tidak mampu menyerap air dengan baik dan juga tanah tidak ada lagi yang mengikat. Oleh karena itu, tiap datang musim hujan selalu terjadi bencana banjir dan juga tanah longsor. Paragraf 68 tersebut diawali dengan sebab, yaitu perincian tentang terjadinya peristiwa. Penulis memulainya dengan memaparkan keadaan sesungguhnya yang terjadi disertai alasan yang mendukung. Pada bagian akhir, penulis baru menyimpulkan dalam bentuk kalimat topik. Simpulan itu merupakan akibat yang ditimbulkan oleh uraian-uraian khusus sebelumnya. Yang ketujuh, pembatas satu persatu atau contoh. Sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya harus diuraikan dengan penjelas agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca. Kadang-kadang penulis memerlukan contoh-contoh yang konkret. Pengembangan paragraf dan pembatas satu persatu atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh konkret. Dalam pengembangan paragraf ini, pikiran utama dikembangkan dengan penjelas yang berupa contoh-contoh itu kemudian diuraikan dengan berbagai keterangan yang dapat memperjelasnya. Dengan contoh yang diuraikan dengan penjelas-penjelas itu, pembaca dapat lebih mudah memahami isi paragraf. Sumber pengalaman sangat efektif untuk dijadikan contoh, tetapi sebuah contoh sama sekali tidak berfungsi untuk membuktikan pendapat seseorang. Contoh dipakai sekadar untuk menjelaskan maksud penulis. Contoh paragraf 69. Dalam hidup sehari-hari kita perlu menyisihkan waktu untuk bermain-main dan beristirahat. Kamu dapat melakukan apa saja seperti menonton televisi, membaca buku dan makalah, bermain layang-layang, bermain bulu tangkis atau apapun sesuai dengan kesukaanmu. Pilihlah liburan yang sehat, yaitu sesuatu yang membawa manfaat dan tidak membahayakanmu.
Lakukan pada waktu dan tempatnya. Saat belajar, belajarlah dan sungguh-sungguh. Saat bermain, bermainlah dengan sepenuh hati. Paragraf tersebut dikembangkan dengan menggunakan pola contoh. Untuk menguatkan pernyataan yang tertuang dalam kalimat topik, penulis menjelaskan dengan contoh. Penulis memaparkan contoh waktu pemanfaatan istirahat dan waktu bermain. Dengan cara itu, pembaca dimudahkan untuk memahami konsep yang hendak disampaikan penulis. Yang kedelapan, repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk meningkatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasanya. Pokok bahasan yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan. Jadi, jika kata atau gugus kata pada sebuah kalimat diulang pada kalimat berikutnya, pembaca diingatkan kepada informasi yang pernah dibacanya. Dalam pengembangan paragraf secara repetisi ini, sebuah pokok bahasan ditampilkan secara berulang pada kalimat berikutnya. Cara pengembangan dengan pengulangan ini juga dapat dimaksudkan untuk menekankan pokok persoalan atau pokok bahasan dalam paragraf itu. Contohnya paragraf 70. Di seluruh dunia, manusia memerlukan kebutuhan yang sama. Manusia memerlukan udara segar dan air bersih. Manusia memerlukan tanah yang sehat dan aman untuk bercocok tanam. Semua itu tersedia di bumi kita yang kaya ini. Namun mengapa semua itu sekarang sulit kita dapatkan? Yang kesembilan, kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa metode pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan kombinasi ini sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Cara pengembangan ini memang paling mudah dilakukan. Contoh, paragraf 71. Aku pernah mengalami peristiwa banjir di lingkunganku. Peristiwa itu terjadi setahun yang lalu. Hari itu aku bersiap-siap ke sekolah, namun hujan belum juga reda. Hujan sudah turun sejak kemarin sore tanpa henti. Itu hujan terlama setelah kemarau panjang. Sudah 2 minggu hujan selalu turun setiap hari, tetapi tidak sederas dan selama malam itu. Aku segan untuk berangkat, namun ayah dan ibu sudah bersiap-siap ke kantor. Ayah akan mengantarku terlebih dahulu. Pada contoh tersebut, pengembangan paragraf dilakukan melalui kombinasi. Pada contoh itu, pengembangan dilakukan dengan cara pemanfaatan kata ganti takrib itu pada peristiwa itu yang mengacu pada peristiwa banjir di lingkunganku. Pemakaian kata ganti takrib itu dikombinasikan dengan penggunaan konjungsi adversatif yang menyatakan makna perlawanan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan kata-kata.